Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar sistem berkas kami yang berjudul Literature Review Analisis Efektivitas Algoritma Shell Sort dalam Pengurutan Data. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putra Herian Gagah Perkasa dengan NIM F1D022087. Saya Maisura Amalia dengan NIM F1D022062. Saya Gevenoga Frekuensi dengan NIM F1D022121. Saya Muhammad Ziban Tabrani dengan NIM F1D022138. Selanjutnya di sini ada bagian pembahasan. Pada pembahasan ini ada 6 bab. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil penelitian, yang keempat ada pembahasan, yang kelima ada kesimpulan, dan yang keenam ada saran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pendahuluannya. Algoritma pengurutan merupakan elemen fundamental dalam ilmu komputer yang berperan penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari pencarian data hingga pengolahan informasi yang kompleks. Salah satu algoritma pengurutan yang menarik perhatian dalam kategori ini adalah cell sort. Cell sort yang pertama diperkenalkan oleh Donald Shell pada tahun 1959 adalah perbaikan dari algoritma insertion sort. Cell sort mengatasi keterbatasan insertion sort dalam mengurutkan data besar dengan memperkenalkan konsep gap sequence. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keefektifan cell sort dalam pengurutan data dengan mengeksplorasi berbagai metode optimalisasi dan melakukan perbandingan komprehensif dengan algoritma pengurutan lainnya. Melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan wawasan yang lebih dalam mengenai keunggulan dan kelemahan cell sort serta aplikabilitasnya dalam pengurutan dataset dengan berbagai ukuran. Selanjutnya di sini ada metode penelitiannya, yang mana pada metode penelitian ini kita akan mencari dari berbagai jurnal pada berbagai sumber seperti Google Scholar dengan cara mencari kata-kata kunci seperti cell sort, algoritma, dan sebagainya. Dan setelah menemukan berbagai jurnalnya, maka jurnal tersebut akan direview dan akan dibuat seperti sekarang hasil literatur reviewnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas hasil penelitian yang sudah kami kerjakan. Setelah membaca secara menyeluruh abstrak, tujuan, dan data analisis dari masing-masing 5 jurnal yang dipilih, masing-masing melakukan penelitian yang membandingkan metode pengurutan cell sort dengan metode pengurutan lain seperti bubble sort, quick sort, insertion sort, dan selection sort. Di sini ada jurnal pertama dengan judul Optimasi Algoritma Shell Sort dalam Pengurutan Data Huruf dan Angka. Jurnal ini ditulis oleh Heru Satria Tambunan, Sumarno, Indra Gunawan, dan Eka Irawan. Jurnal ini berasal dari Setkom Tunas Bangsa. Pada jurnal pertama ini, tujuan penelitiannya adalah menerapkan algoritma Shell Sort dalam pengurutan huruf dan angka, serta mengetahui kecepatan pengurutan tersebut. Prosedur penelitiannya adalah menggunakan perangkat lunak C++ dengan bahasa pemrograman C untuk mengurutkan data, huruf, dan angka, serta mengukur waktu pengurutan. Nah, dari penelitian ini didapatkan hasil, yaitu pengurutan huruf selama 12,69 detik untuk 19 karakter. Untuk angka sendiri adalah 4,978 detik untuk 7 karakter, dan kombinasi antara huruf dan angka selama 10,89 detik untuk 10 karakter. Nah, kelebihan dari jurnal yang pertama ini adalah algoritma shell sort yang digunakan dalam penelitian ini tuh terbukti mudah diimplementasikan dan efektif dalam pengurutan data. Lalu ada kekurangannya nih, yaitu pengujian dilakukan hanya pada beberapa data yang berbeda, sehingga generalisasi hasil untuk berbagai jenis data mungkin terbatas. Selanjutnya, pada jurnal 2 dengan judul Perbandingan Bubble Sort, Cell Sort, dan Kombinasi Bubble Sort dengan Cell Sort, yang ditulis oleh Nur Rahmat dari STNIK Musirawas Lubuk Linggau. Tujuan penelitian jurnal yang kedua ini adalah membandingkan antara algoritma bubble sort dan cell sort, serta mengkombinasikan bubble sort dengan cell sort. Prosedurnya itu adalah kombinasi algoritma shell sort dengan bubble sort ini dilakukan 2 tahapan, yaitu
Diawali dengan pengurutan menggunakan shell sort dan dilanjutkan dengan pengurutan menggunakan bubble sort. Lalu hasilnya adalah pada penelitian ini ditunjukkan bahwa algoritma bubble sort lebih cepat daripada shell sort pada jumlah elemen acak 10 sampai 20 dan shell bubble sort pada jumlah elemen acak 10 sampai 100. Namun pada elemen acak dari 30 sampai 9000, algoritma shell sort lebih cepat dibandingkan algoritma bubble sort. Nah, kelebihan pada jurnal 2 ini adalah penggabungan antara shell sort dengan bubble sort untuk mendapatkan waktu pengurutan terbaik berdasarkan jumlah data juga merupakan inovasi yang menarik dan menunjukkan fleksibilitas dalam algoritma pengurutan. Lalu kekurangannya adalah penelitian ini mungkin menggunakan jumlah elemen yang terlalu kecil, yaitu kurang dari 9.000, sehingga hasil pengujian ini tidak mencerminkan kinerja algoritma dalam skenario yang lebih besar dan kompleks. Selanjutnya pada jurnal 3 dengan judul Analisis Kompleksitas Algoritma untuk Berbagai Macam Metode Pencarian Nilai atau Searching dan Pengurutan Nilai atau Sorting pada Tabel. Nah, penulisan ini adalah Lopinta Hevia Trinawati yang berasal dari Institut Teknologi Bandung. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis algoritma dari berbagai macam metode pencarian dan pengurutan nilai. Lalu prosedur penelitiannya adalah melakukan pemrosesan terhadap sekumpulan data yang bertipe integer dengan berbagai metode pencarian dan pengurutan nilai. Lalu hasilnya adalah algoritma shell sort 5 kali lebih cepat dibandingkan algoritma pengurutan gelembung dan 2 kali lebih cepat dibandingkan algoritma pengurutan dengan penyisipan. Algoritma shell sort adalah pilihan yang baik dan efisien untuk mengurutkan nilai dalam suatu tabel berukuran sedang yang mengandung antara 500 sampai 5.000 elemen. Lalu kelebihan pada jurnal 3 ini adalah penelitian ini menggunakan berbagai algoritma pengurutan sehingga menghasilkan data yang sangat jelas dan komprehensif. Lalu terdapat kekurangan dari penelitian ini adalah salah satunya adalah penelitian ini kurang menjelaskan secara rinci langkah-langkah metodologis yang diambil sehingga menyebabkan kebingungan di kalangan pembaca terkait metode yang digunakan. Selanjutnya ada jurnal keempat yang berjudul Analisis Strategi Algoritma Sorting Menggunakan Metode Komparatif pada Bahasa Pemrograman Java dengan Python yang ditulis oleh Joko Iskandar, Heri Suendar, dan Bian Dwi Pamungkas yang berasal dari Universitas Bhinneka PGRI. Tujuan dari penelitian ini menganalisis strategi algoritma sorting menggunakan metode komparatif pada bahasa pemrograman Java dengan Python. Prosedur penelitiannya membandingkan hasil pengujian sejumlah inputan data dari strategi algoritma pengurutan data atau sorting, yaitu ada bubble, selection, insertion, cell, merge, dan quicksort, menggunakan dua bahasa pemrograman yang berbeda, yaitu Java dan Python. Hasilnya algoritma sorting paling cepat untuk jumlah 20.000 sampai dan 200.000 data dihasilkan oleh 3 strategi, salah satunya itu cell sort, dan waktu eksekusi 1,046303 detik, merge sort, dan waktu eksekusi 1,086408 detik dan quicksort dengan waktu eksekusi 0,086418 detik. Kelebihan dari penelitian ini melakukan pendekatan yang memberikan pemahaman yang luas mengenai efisiensi setiap algoritma dalam konteks yang berbeda serta memperkaya wawasan praktis bagi pengembang dalam memilih bahasa pemrograman yang optimal untuk kebutuhan sorting tertentu. Dan kekurangan dari penelitian ini, salah satu kekurangan utamanya penelitian ini adalah ketergantungan pada spesifikasi perangkat keras yang digunakan sehingga hasil pengujian mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke sistem dan spesifikasi yang berbeda. Selanjutnya ada jurnal kelima yang berjudul Analisis Perbandingan Algoritma Bubble Sort, Cell Sort, dan Quicksort dalam mengurutkan baris angka acak menggunakan bahasa Java yang ditulis oleh Muhammad Lutfi Zulfa, Michael, dan Beta Nurinasari yang berasal dari Universitas Singaperbangsa Karawang. Tujuan penelitian ini menganalisis perbandingan algoritma Bubble Sort, Cell Sort, dan Quicksort dalam mengurutkan baris angka acak menggunakan bahasa Java.
Prosedur penelitiannya, metode penelitian dimulai dengan membuat dataset dalam file CSV, kemudian algoritma pengurutan to bubble sort, cell sort, dan quick sort diaplikasikan terhadap dataset untuk dilakukan pengurutan baik secara ascending atau urutan naik maupun secara descending urutan menurun. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan algoritma quicksort merupakan algoritma dengan performa terbaik dalam mengurutkan data acak baik secara ascending maupun descending dibandingkan dengan algoritma bubble sort dan cell sort. Kelebihan dari penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode yang terstruktur dan jelas, mulai dari pembuatan dataset hingga pengaplikasian algoritma sorting dan pencatatan hasilnya. Setelah kekurangan dari penelitian ini, dataset yang digunakan hanya terdiri dari 100 bilangan acak yang mungkin tidak cukup besar untuk menggambarkan performa algoritma dalam skenario dunia nyata yang seringkali melibatkan jumlah data yang jauh lebih besar. Next. Selanjutnya ada pembahasan penelitian ini bertujuan untuk melihat dan memahami efektivitas cell sort dalam pengurutan data serta membandingkannya secara komprehensif dengan algoritma lain seperti bubble sort, insertion sort, merge sort, heap sort, dan quick sort. Salah satu kekurangan umum yang ditemukan pada penelitian sebelumnya adalah keterbatasan dalam generalisasi hasil karena pengujian sering kali dilakukan pada dataset yang berukuran kecil atau perangkat keras tertentu saja. Hal ini membatasi pemahaman mengenai kinerja algoritma dalam skenario yang lebih kompleks dan beragam. Tujuan dari literatur review ini adalah untuk memahami kelebihan dan kekurangan cell sort dalam berbagai konteks pengurutan data, serta memberikan panduan kepada pengembang dalam memilih algoritma yang optimal untuk kebutuhan tertentu. Langkah-langkah yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi observasi permasalahan, menganalisis kebutuhan pengguna, menganalisis kebutuhan sistem, mendesain sistem, dan menguji sistem performa algoritma pada berbagai ukuran dan jenis data. Oke, kesimpulan yang kita dapat dari literatur review ini mengungkapkan bahwa algoritma cell sort adalah metode yang pengurutan yang efisien dan fleksibel dengan banyak aplikasi praktis dalam ilmu komputer. Keunggulan cell sort terletak pada keseimbangan antara kompleksitas waktu dan ruang, serta kemudahannya dalam implementasinya. Namun, performa cell sort masih kalah dibandingkan dengan algoritma yang lebih kompleks seperti merge sort dan quick sort dalam banyak skenario, terutama pada dataset yang lebih besar. Dengan demikian, meskipun cell sort menunjukkan performa yang baik dalam beberapa kasus, pemilihan algoritma pengurutan yang optimal tetap bergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik data yang akan diolah. Analisis yang lebih mendalam dan pengujian yang lebih luas diperlukan untuk menentukan aplikasi terbaik dari algoritma ini dalam berbagai skenario di dunia nyata. Sarannya ialah literatur review ini memberikan wawasan yang berharga dalam menganalisis efektivitas algoritma cell sort dibandingkan dengan algoritma lainnya. Namun untuk memperluas pemahaman kita tentang kinerja algoritma sorting dalam berbagai konteks, perlu dilakukan pengujian lebih mendalam terhadap aspek selain waktu eksekusi, seperti penggunaan memori, efisien energi, dan skenario penggunaan nyata. Analisis ini akan memberikan gambaran lebih lengkap dalam memilih algoritma yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.